Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali di tempat yang mulia yaitu Baitullah. Sama-sama kita akan mengkaji ayat Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang sudah lalu kajian kita yaitu hadis yang menerangkan tentang sebab-sebab masuknya ke dalam surga itu adalah tauhid. Sudah nyampe hadis ke-263. Sekarang hadis ke-263. Tetapi kesempatan kali ini saya akan bawakan tema yaitu satu doa. Tema yang di luar yang biasa kita kaji yaitu kajian hadis, yaitu satu doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi, saya bawakan satu doa yang insya Allah dengan penjelasan Al-Quran dan hadis yang lainnya. Kenapa saya bawakan tema ini? Agar kita banyak kita berzikir. Bukankah sekarang kita atau di sekitar kita yaitu kaum muslimin di belahan daerah yang lain sedang dilanda musibah yaitu gempa. Doa apa atau kiat apa kita supaya kita ini menghadapi cobaan-cobaan atau musibah-musibah ini? Dan doa apa yang perlu kita wiridkan, yang kita baca tiap hari ini agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW membawakan suatu yaitu perkataan hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu doa agar kita mohon perlindungan kepada Allah. Yaitu hadisnya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kerasnya bala, dari dahsyatnya bala. Kita mohon kepada Allah dari kerasnya musibah, bala. Wa darakis syaqaq, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kesengsaraan terus yang melanda seorang hamba Allah. Wasu'il qadha, dan aku mohon perlindungan dari jeleknya takdir. Dan aku mohon perlindungan dari syamatatil a'da, yaitu orang yang senang, musuh yang senang jika dilanda musibah. Ini Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan bisa kita wiridkan, kita baca doa ini setiap hari. Apalagi sekarang
biasanya siklus ya, atau bagaimana saya nggak tahu, November, Desember ini sudah dalam akhir tahun Masehi itu ada saja bala, musibah. Biasanya siklusnya itu di November, Desember, Januari. Apa ini suatu fenomena bagaimana? Apa memang sudah ada ketetapan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita berzikir mohon perlindungan pada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kerasnya bala, kerasnya dahsyatnya musibah yang kami enggak sanggup untuk menahannya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Kita mohon perlindungan akan hal itu. Dan kesengsaraan yang menimpa seorang hamba Allah, seorang manusia, wa syamatatil wa darakasy syaqaq, yang terus menerus kesengsaraan dan jeleknya takdir, wa su'il qadha. Dan orang atau musuh yang tidak senang seseorang yang tertimpa musibah. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 17 Allah berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah." Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketetapan Allah? Jadi Allah mengatakan, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah." Siapakah dari kalian yang dapat melindungi ketetapan itu dari Allah? Itu siapa yang dapat melindungi kalian? Manusia itu siapa? In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Jikalau Allah berkehendak kepada kalian bencana, atau Allah in arada bikum rahmah, atau Allah berkehendak mendatangkan nikmat rahmatnya, siapa yang dapat mencegahnya? Itu siapa? Siapa manusia itu, siapa yang bisa mencegah? Kalau Allah maui yang diuji atau diadzab yang jelek, atau Allah memberikan yang kebaikan, itu siapa yang akan bisa menghalangi itu atau mencegah itu siapa? Ini Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an. Itu demikian ya. Wala yajiduna lahum, dan tidak ada mendapati bagi mereka manusia ini min dunillah waliyan wala nasira. Tidak ada mendapati bagi mereka manusia ini selain Allah sebagai ya ini pelindung dan penolong, wali dan nasir. Tidak ada yang dapat hal itu semua. Ini kita bisa merenungi bahwa kita ini butuh Allah. Allah sudah menjelaskan, karena kita menjadi seorang muslim yang mukmin, kita yakin itu. Kita hidup di dunia ini tidak akan bisa selamat tanpa ada perlindungan dari Allah. Apa saja semua dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menegaskan, siapakah yang dapat melindungi kalian dari ketetapan Allah itu siapa? Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Siapa? Ini Allah mengatakan demikian. Kalau Allah menghendaki in arada bikum su'an, kalau Allah menghendaki kepada kalian bencana, hal-hal yang kamu tidak suka, atau Allah menghendaki kalian yang baik-baik, siapa yang dapat mendatangkan kebaikan itu, atau siapa yang dapat mencegah keburukan itu? Siapa yang dapat itu semua? Manusia tidak ada yang sanggup untuk hal itu. Semua kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Maka bertawakallah kalian kepada Allah, cukup bagi Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi wakila. Tawakal kalian, kata Allah. Maknanya apa? Setelah kita berdoa, mohon kita kepada Allah perlindungan, kita dengan ikhtiar secara duniawi, ya maksudnya itu kalau dalam arti kita hidup di dunia ini ada ikhtiarnya kita untuk terlepas dari mara bahaya tentunya. Setelah itu apa? Kita serahkan kepada Allah. Maka Allah katakan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, cukup bagi Allah sebagai pelindung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb, Tuhan
pemilik penguasa timur dan barat. Rabbul Masyriq wal Maghrib. Rabb pemilik penguasa timur dan barat. Siapa itu? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia. Allah fattakhidhu wakila. Jadikan Dia sebagai pelindung. Jadikan Dia sebagai pelindung. Ini penegasan kepada kita. Bahwa kita ini bergantung kepada selain Allah, tentu kita manusia akan binasa. Kita mohon perlindungan atau kita mengharap perlindungan kepada sesama makhluk, manusia akan binasa. Kita mohon hanya kepada Allah sebagai pelindung kita. Bahkan saudara sekalian Bapak Ibu, Allah tegaskan bagaimana Allah menjaga alam jagat raya ini. Allah katakan yaitu di dalam surat Fatir yaitu 41. Innallaha yumsikus samawati wal ard antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, agar tetap di kedudukan orbitnya atau pada tempat yang Allah telah tetapkan secara takdirnya. Ini Allah katakan demikian dalam Al-Quran. Innallaha yumsikus samawati wal ard antazula. Allah yang menahan agar kedudukan tempat posisi langit, orbit yang ada di langit, semua bintang-bintang, apapun benda-benda yang di angkasa sono dan bumi Allah jaga agar tidak lenyap. Maksudnya tidak lenyap, itu tetap pada tempatnya. Kalau Allah biarkan itu, tentu kita hidup di planet bumi ini sudah bertabrakan dengan benda-benda yang lain di alam surya sana, kita binasa. Ini Allah jelaskan kepada kita. Menegaskan bahwa Allah ini sebagai apa? Penguasa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi illa bi'idzni. Wa yumsikus sama, Allah menjaga agar tidak ada benda-benda dari atas yang jatuh dari ke atas bumi. Allah jaga itu. Subhanallah. Wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Allah yang menahan, menjaga langit, benda-benda dari atas sana agar tidak jatuh ke atas bumi kecuali dengan izinnya. Subhanallah, ini Allah. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan rahmannya, dengan rahimnya, binasa kita. Wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Allah yang menahan benda-benda, Allah yang menjaga benda-benda agar tidak menjatuhi planet bumi kita kecuali dengan izinnya. Ini kalau kita baca Al-Quran, kita bisa merenung begitu luar biasa perlindungan Allah kepada makhluknya. Bapak, Ibu, gimana jikalau kita suatu malam kita sedang tidur lelap dengan suasana yang begitu sunyi. Kita tertidur lelap di malam hari, dini hari misalnya. Dengan keadaan suasana yang begitu sunyi. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh suara yang gemuruh. Semakin detik menuju detik kemudian suara menggelegar itu semakin keras. Kita bangun dari kelelapan kita tidur. Kita keluar rumah. Dari mana gerangan suara itu? Ternyata kita menengadah kepala kita ke atas ke langit. Tiba-tiba kita melihat suatu benda raksasa yang sudah menutupi bumi. Yang sudah menutupi langit, planet bumi ini. Menandakan ada suatu benda yang lebih besar dari sebesar kota Jakarta misalnya. Beberapa kali dari kota Jakarta misalnya yang akan menjatuhi kita. Benda planet itu, benda dari atas sana itu. Apa yang terjadi? Musnah kita sebagai manusia. Mati kita sebagai manusia. Wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Allah yang menjaga, Allah yang menahan benda-benda dari atas
agar tidak jatuh ke atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Kalau kita itu saja kita berpikir sebagai orang mukmin, kita dijaga oleh Allah. Penjagaan itu dari Allah. Kalau Allah biarkan alam ini bergerak dengan sendirinya tanpa Allah atur, tanpa Allah berikan takdir sunatullahnya, binasa makhluk ini. Subhanallah. Ini yang perlu harus kita imani, bahwa kita ini butuh Allah. Kita ini butuh perlindungan setiap hari kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita selalu mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikran katsira. Dan bertasbih untuknya baik pagi dan petang, bukratan wa asila. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar kita ini berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Apa itu zikir itu? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih untuknya kepada Allah pagi dan petang. Wahai orang beriman, ingat Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Apa yang dimaksud dengan zikir? Mengingat Allah. Tentunya mengingat Allah yang paling ma'ruf yang dikenal adalah kita mengingat Allah dengan zikir-zikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dengan zikir-zikir puja-puji kepada Allah Azza wa Jalla. Ini zikir lesan. Zikir lesan. Zikir lesan itu tidak akan bisa tercapai dengan maksimal atau membekas di dalam hati seorang muslim, atau dia akan melakukan sesuatu zikir itu kecuali tanpa dia memperbaiki hati dulu, golbunnya. Hati. Makanya lesan zikir, golbun hati pun juga berzikir. Hati yang telah berzikir, hati kita, golbun kita yang telah berzikir, pasti dampaknya lesan, ucapan, dan perbuatan. Itu menandakan bahwa hati ini harus menjadikan kita perhatiannya khusus, golbun ini. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, baik pula tubuhnya. Kalau itu rusak, rusak pula tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, golbun. Baik, baik tubuh kita. Rusak, rusak tubuh kita. Itu hati. Hati ini tempat bersarangnya kebaikan. Hati ini tempat bersarangnya keburukan. Mau diisi apa hati ini? Mau diisi apa? Jiwa manusia ini ada bersarang di golbunnya, di hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagia dia, beruntung siapa membersihkan jiwanya, hati. Cilaka dia siapa yang mengotori hatinya, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul mengatakan kalau itu baik, baik pula tubuhnya. Maksudnya apa? Hati ini adalah pengendali dari fisik. Jiwa ini pengendali, hati ini pengendali fisik. Pengendali apa? Pengendali lesan, pengendali mata, pengendali telinga. Sehingga kalau ada orang yang masih gemar matanya melihat yang haram, pasti dipastikan hatinya itu masih kotor. Kalau orang yang masih gemar melihat yang haram-haram, mata fisik ini, dipastikan golbunnya kotor.
Mana ada orang yang hati bersih, hati jiwa yang bersih mau melihat yang haram-haram, pasti dia tidak akan mau. Mana ada orang yang berkata buruk, caci maki, ghibah, kalau hatinya itu baik. Hati baik akan meninggalkan perkataan bohong, dusta, ghibah dan sebagainya. Karena apa? Pengendali jiwa, pengendali tubuh manusia itu adalah golbunnya, cerminan hati. Makanya kalau ada orang yang di sekeliling kita kasar ngomongnya, sumpah serapah, mengumpat dan sebagainya, itu cerminan hati dia. Cerminan golbunnya itu yang memang kotor. Connect. Ya. Jadi yang dikatakan kata Rasulullah, kalau itu baik, idza soluhat soluhat jasadul kullu, kalau itu baik maka baik pula tubuhnya itu. Kalau rusak, rusak pula tubuhnya. Hati itu rusak, tubuhnya, mata itu jadi rusak. Kalau golbunnya kotor, ya mata senangnya melihat yang haram-haram. Itu hati, golbun. Hati rusak, ya lesan ini senangnya ngomongnya yang tidak. Ghibah, ngumpat orang, ngatain orang, dan seterusnya. Lesannya bukan zikir kepada Allah. Karena apa? Golbunnya sakit, hatinya sakit. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wahai orang beriman, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, itu tidak mungkin seorang muslim akan berzikir puja-puji kepada Allah kalau golbunnya sakit. Nggak mungkin. Ini yang harus kita perbaiki dulu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama perbaiki jiwa di hati kita. Sehingga kita berzikir kepada Allah ini, zikir lesannya ini kita zikir lesan yang subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita zikir sebanyak-banyaknya ini dengan zikir lesan ini akan bermakna. Karena apa? Jiwa kita ini, golbun kita ini memang sudah tertata bersih. Menjauhi hal-hal yang akan mengotori jiwa, mengotori hati. Yang paling pokok yang bisa menghancurkan golbun itu berbuatan syirik. Menggantungkan apapun selain kepada Allah. Dia berbuat kesyirikan. Dia masih percaya, masih mempunyai i'tiqad ada kekuatan-kekuatan selain Allah. Golbun itu rusak. Hati itu rusak. Seorang muslim, makanya disebut apa? Muslim. Apa muslim? Yaitu orang yang menyerahkan diri, yang menyerahkan jiwa kepada Allah, muslim. Apa itu? Golbunnya ditaklukkan hanya kepada Allah. Tidak merasa aku, saya. Sedikit saya. Itu kan saya. Itu kan karena saya ini, semua saya. Seakan-akan Allah tidak berperan dalam hal apapun. Padahal kita hidup di dunia ini ya karena Allah. Kita milih apapun di dunia ini ya karena Allah. Kita punya apapun di dunia ini, sekaya apapun bakal ditinggal karena kita pasti akan mati. Ini yang perlu kita harus camkan pada diri kita. Zikir tadi, hati telah kita tata, lesan dampaknya dalam amal perbuatan. Itulah hasil dari zikir. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu. Itu makna secara umum zikir. Makna secara khusus zikir itu termasuk zikir adalah berdoa kepada Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Doa itu juga berzikir mengingat Allah. Kalau tadi zikir puja-puji kepada Allah, berdoa itu apa? Berdoa itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Menandakan seorang hamba Allah itu kalau dia meminta kepada Allah itu berarti dia butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum, dan berkatalah Rabbmu, ud'uni astajib lakum.
mintalah kamu kepada aku akan beri, kata Allah. Ini jaminan. Ini jaminan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan beri. Ini jaminan Allah. Orang mukmin akan yakin itu. Akan yakin itu. Lantas Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari mengingat aku. Orang-orang yang menyombongkan diri dari dia tidak meminta kepada aku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dia akan memasuki jahanam, tempat yang hina. Jadi Allah mengatakan innal ladzina yastakbirun an ibadati, orang-orang yang menyombongkan, yang congkak, arogan dari minta kepada aku, dari beribadah kepada aku, karena berdoa itu adalah ibadah yang paling besar setelah sholat. Setelah sholat ibadah itu adalah memohon. Karena sholat pun itu juga bagian dari doa. Bukankah sholat itu secara bahasa artinya sholat, berdoa, memohon? Sholat itu Bapak Ibu, secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa sholat itu artinya berdoa secara bahasa. Secara bahasa ini. Tetapi secara istilah syar'i, sholat itu adalah dimulai dengan takbir, ditutup dengan kedua salam. Dengan bacaan-bacaan yang khusus itu secara istilah syar'i. Tapi secara bahasa sholat itu artinya berdoa. Ya. Arti dari sholat itu adalah berdoa secara bahasa. Sehingga orang-orang yang dia memanjatkan kepada Allah berarti dia itu butuh. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku, mintalah kamu kepada aku, niscaya aku akan memberikan kepada engkau. Aku akan ijabahi, aku akan kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah. Janji Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Subhanallah. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Subhanallah. Allah tidak dimintai, tidak dimohon, malah Allah enggak suka. Malah Allah marah. Kalau hambanya tidak berdoa itu malah Allah marah. Menandakan apa? Hamba itu sombong. Manusia itu sombong. Semakin kita banyak memohon kepada Allah, ratusan kali kita berdoa, ribuan kali kita sehari berdoa misalnya, Allah semakin senang. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, yang tidak memohon, yang tidak berdoa, Allah itu murka. Malah Allah itu enggak senang. Lain dengan kita Bapak, dengan kita sesama manusia. Kita minta sekali kepada kita nih sama manusia, sekali kita minta nih, dikasih sekali. Minta lagi kita, 2 kali dikasih. Minta lagi kita yang ketiga kali, ya dia masih belum ada gerutuan di dalam hati, masih dikasih. Apalagi orang lain. Kakak beradik saja, bahkan satu bapak satu ibu saja, kalau sudah saling meminta, yang satu misalnya ngerongrong atau bagaimana, adik kakak, kakak ke adik, kakak adik saja sudah, nggak usah orang lain dah. Yang kita tahu sendiri bagaimana kehidupan manusia ini. Kakak beradik aja, nggak usah orang lain. Apalagi orang lain maksud saya. Sekali, oke. 2 kali minta kepada kita sesama manusia, oke. Ketiga kali sudah mulai mikir. Keempat sudah mulai ada omongan, kamu kok terus-terusan minta sih? Itu yang keempat kali. Yang kelima sudah ngomel. Sudah marah-marah. Ini kalau kita sesama manusia. Tapi kalau Allah tidak. Semakin Allah diminta, semakin Allah dimohon, Allah senang.
Menandakan orang itu, hamba itu adalah butuh kepada Allah. Seorang hamba Allah yang butuh kepada Allah, Allah tuh senang justru. Menunjukkan kita, kefakiran kita, kebutuhan kita di hadapan Allah, Allah tuh senang. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas. Allah panggil semua segenap umat manusia. Baik itu yang muslim, mukmin, orang di luar Islam kafir, Allah panggil wahai manusia. Kalian butuh kepada Allah. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hei manusia, kamu itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita. Allah panggil orang beriman agar kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Lantas, bagaimana agar kita ini, doa kita ini yang seperti dalam keadaan tadi. Keadaan kita sekarang dalam keadaan yang, ini Jakarta aja dilanda gempa saja sudah berapa kali ini Pak. Kita, yang kerasa kita. Ada yang mengatakan 5, 6, 7 kali. Jakarta doang. Yang kerasa maupun yang tidak kerasa. Dalam rekaman BMK itu sebenarnya banyak getaran di Jakarta ini. Lebih daripada 5. Yang kerasa kita sudah berapa kali. Yang kerasa saja kita. Belum yang tidak terasa. Dalam catatan gempa itu lebih daripada itu. Nah ini kita kan butuh adanya suatu renungan-renungan. Apa gerangan di balik ini semua? Ada apa? Bukankah Allah memberikan sesuatu ini pasti ada sebab? Apakah ujian? Apa itu azab? Bisa azab, bisa itu ujian. Kalau azab berarti dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Peringatan untuk kita yang masih kita yang masih Allah lindungi, yang masih belum mendapatkan hal-hal itu yang sangat tidak mengenakkan itu. Buat pelajaran buat kita. Kalaupun ujian itu agar kita meningkatkan keimanan kita. Itu peringatan dari Allah. Maka kita butuh perlindungan. Yang tadi saya bacakan dalam doa tadi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung dari kerasnya bala. Agar ya Engkau ya Allah selamatkan aku ya Allah dari kerasnya bala. Yang aku tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Yang aku tidak sanggup untuk beban yang aku tanggung ya Allah. Tolong ya Allah. Jauhkan dari itu. Bala, musibah ya Allah. Wa dari syaqaq, kesengsaraan yang terus menerus ya Allah. Ya. Untuk itu, agar doa kita terkabul, iman kita ditata. Iman kita ditata. Saya bawakan suatu contoh dari seorang nabi. Saya bawakan di dalam Al-Quran dari seorang nabi yang Allah abadikan peristiwa itu, yang Allah selamatkan. Kenapa? Karena doanya dikabul oleh Allah. Doanya dikabul oleh Allah. Kenapa itu? Kita lihat yaitu dalam surah Al-Anbiya, Allah terangkan dalam surah As-Saffat. Wadhannun. Wadhannun itu yaitu Nabi Yunus. Wadhannun yaitu Dhunnun Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadhiban. Ketika dia Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Meninggalkan kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya sudah tidak bisa diajak untuk beribadah kepada Allah. Dia sudah dalam keadaan frustasi Nabi Yunus itu. Ya. Allah salahkan Nabi Yunus karena ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah kepada kaumnya. Idzahaba mughadhiban, ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdira alaih. Dia mengira Nabi Yunus,
Allah tidak akan memberi pelajaran bagi untuknya. Dia mengira bahwa Allah tidak akan mempersempit urusannya untuk dia. Ini Allah katakan dalam surat Al-Anbiya 87-88. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berseru, berdoa di kegelapan. Maksudnya di kegelapan apa? Maksudnya di kegelapan itu apa, Pak? Di dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berseru menengadah doa. Dalam kegelapan di dalam perut ikan setelah ditelan oleh ikan yang besar itu. An la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Dan aku dalam keadaan yang zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, kata Allah. Kami kabulkan doanya. Fanajjainahu, kami selamatkan dia. Minal gham, dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian Allah selamatkan? Dalam keadaan sulit Allah berikan apa? Doanya terkabul. Allah jelaskan dalam Al-As-Saffat 139. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia Nabi Yunus itu bukan orang yang terbiasa hidupnya selalu bertasbih, mengingat Allah. Seandainya dia bukan orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang dia tidak hidupnya berzikir. Maksudnya Nabi Yunus itu hidupnya selalu berzikir. Allah katakan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti kami biarkan atau dia akan tetap ada, berdiam dia di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kenapa Nabi Yunus diijabahi oleh Allah? Kenapa doanya terkabul? Satu, dia biasa zikir kepada Allah ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Kata Allah, kalau dia bukan orang yang biasa berzikir, aku tidak akan mengijabai, tidak akan mengabulkan doanya. Karena dia biasa hidupnya dalam keadaan selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Dalam keadaan di waktu dia senang, dalam keadaan waktu tidak mendapatkan kesulitan. Ketika dapat kesulitan Allah kabulkan. Makanya Rasulullah katakan begini. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, dalam satu hadisnya yang saya catat dari berbagai hadis di sini, saya bawakan suatu hadis ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ya, yaitu riwayat Tirmidzi dan hadis ini yang saya bawakan semua hadis sahih yang sudah disortir oleh para ulama. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Mendekatlah kepada Allah, kenali Allah dalam keadaan kamu senang. Allah akan mengenali kamu dalam keadaan nanti kamu dalam keadaan sulit. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qara'ib falyukthir minad du'a fir raha. Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qara'ib. Barang siapa yang dia mau doanya dikabulkan oleh Allah ketika dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan mara bahaya, doanya dikabulkan, maka perbanyaklah doa ketika dia dalam keadaan senang. Jangan begini Bapak Ibu, sudah jatuh miskin baru ingat Allah. Ini yang dimaksud.
sudah dalam keadaan miskin atau kaya jatuh miskin baru ingat Allah. Atau ketika dia sudah dalam keadaan sakit payah, kena stroke misalnya, waliyadzubillah sudah diranjang saja baru ingat Allah. Ini yang dimaksud. Kemana engkau ketika dalam keadaan kaya? Kemana engkau ketika dalam keadaan sehat? Kemana? Menyebut Allah tidak. Zikir kepada Allah enggak ketika dalam keadaan kaya itu. Dalam keadaan senang. Dalam keadaan nikmat. Dalam keadaan sehat. Banyak menyebut Allah tidak. Jangan sudah jatuh miskin. Sudah dalam keadaan sakit. Baru Allah. Allah. Ingat dia ketika dia sudah miskin. Ingat ya Allah ketika dalam keadaan sudah sakit. Ini yang dimaksud. Maka kata Allah, kata Rasulullah, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal qarab falyukthir minad du'a firraha. Barang siapa yang dia mau doanya dikabulkan oleh Allah, dia mau, yang dia senang atau dia berkehendak agar Allah mengabulkan doanya ketika dia dalam keadaan miskin, jatuh miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan musibah, apapun Allah dengar ketika saat itu, perbanyaklah doa ketika dia dalam keadaan senangnya. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia sehat, ayo perbanyaklah zikir kepada Allah dalam keadaan senang ini. Yang sekarang ini kita sehat, bisa masuk datang ke masjid kan kita insya Allah mengenai sehat. Ini kita perbanyak terus. Nanti kita waliyadzubillah misalnya kita terkena apapun ke dalam keadaan terpepet, dalam keadaan sulit, Allah akan dengar doa kita. Seperti tadi Nabi Yunus alaihissalam. Seandainya dia bukan hamba yang tidak banyak bertasbih. Kalau dia bukan seorang hamba yang tidak banyak mengingat Allah, dia akan berdiam di perut ikan sampai hari kiamat. Karena Nabi Yunus hidupnya selalu bertasbih, mengingat Allah dalam keadaan dia dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak kena sesuatu, dalam keadaan dia hidupnya nikmat, mengingat Allah. Ketika mendapatkan cobaan, Allah kabulkan doanya itu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu perbanyaklah kita doa. Ada 2 zikir. Ulama salaf mengatakan kalau kami tertimpa, ulama salaf itu Ibnul Qayyim menjelaskan yang hidup di tahun 700-an Hijriyah. Berarti 1200-an Masehi. Kurang lebih di era itu. Ibnul Qayyim itu hidup di 700-an Hijriyah setara dengan 1200-an Masehi. Kami jikalau ditimpa musibah, entah itu taun, penyakit menular ataupun musibah apa, kami para salaf orang-orang terdahulu itu membaca 2 zikir ini. Ini kita bisa praktekkan pada era-era sekarang ini kita, pada hari-hari sekarang. Apa itu yang pertama? Hasbiyallah la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini yang pertama. Orang-orang dahulu, orang-orang salaf itu kalau tertimpa musibah yang dibaca doa ini. Banyak doa-doa perlindungan kepada Allah yang pertama saya bacakan kan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kerasnya bala. Kesengsaraan yang terus-menerus syokok dan takdir yang buruk. Dan orang yang senang, musuh yang senang, orang yang kena musibah itu. Itu salah satunya. Ada lagi doa yang kita baca Pak untuk kita berlindung dalam keadaan supaya kita tidak terkena musibah, bala. Bismillah.
Alladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali pagi petang. Insya Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi. Tidak akan terkena yaitu kemudharatan, keburukan bersama namanya, bersama kebesaran nama Allah. Baik ada yang ada di langit maupun ada yang ada di bumi. Bismillah. Alladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la yasma' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi petang. Ini salah satunya. Banyak doa perlindungan itu banyak. Kita pilih saja dari yang hal itu. Yang kita biasakan 1, 2 asal rutin insya Allah lebih baik. Nah, Ibnu Qayyim tadi mengajarkan kami orang-orang dulu itu kalau terkena musibah kami bahasanya itu. Hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup bagi aku Allah. Cukup bagi aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kepadanya aku tawakal, alaihi tawakkaltu. Dan Dia Rabb, pemilik arsy yang besar. Wa huwa rabbul arsyil azim. 1. Kalau tertimpa musibah keadaan yang genting orang dahulu itu zikirnya ini. Itu kata Ibnu Qayyim. Coba dihafal kita. Insya Allah ada kalau kita mau search di Google ada itu. Cari aja, buka awal katanya insya Allah muncul nanti. Kedua, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Kita zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang hidup. Wahai zat yang mengurusi makhluknya dengan rahmatmu ya Allah. Aku mohon pertolongan. Aku mohon tolong ya Allah. Birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. Beri yaitu kelurusan. Beri yaitu kemaslahatan semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah itu jangan engkau berikan aku kemudharatan. Jangan beri aku keburukan. Ini doa ini. Aslih li sya'ni kullah. Ya. Wala takilni ila nafsi ya turfata ain. Dan jangan engkau tinggalkan aku barang sekejap pun ya Allah. Jangan engkau tinggalkan jiwaku, diriku sekejap pun ya Allah. Maksudnya apa? Agar kita selalu dijaga oleh Allah. Kalau Allah sudah meninggalkan kita sedetik, musnah kita, binasa kita. Wala takilni ila nafsi turfata ain. Jangan engkau tinggalkan aku ya Allah. Jangan engkau tinggalkan aku sekejap pun ya Allah. Ini yang dimaksud agar Allah selalu memperhatikan kita. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi turfata ain. 2 zikir ini. Kita sekarang ini banyaklah kita zikir dengan zikir 2 itu. Doa itu. Ya, banyaklah agar kita dijaga oleh Allah. Agar kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang tadi saya katakan, kita perbanyaklah doa dalam keadaan sekarang ini. Yang tadi, kalau kita doa kepada Allah dalam keadaan senang, Allah akan dengar, Allah akan perhatikan doa seorang hamba ketika dalam keadaan dia terkena musibah, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia terkena sesuatu. Yaitu kita perbanyaklah doa ketika kita dalam keadaan senang ini. Selanjutnya, jangan lupa kita panjatkan kepada Allah agar kita ini mengingat Allah dimanapun. Kalau kita ingat kepada Allah,
fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepada aku akan ingat kamu. Ini janji Allah. Tadi yang pertama kaidahnya, ud'uni astajib lakum. Satu, mintalah kepada aku akan beri, aku akan kabulkan. Satu. Kaidah kedua, udhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kamu. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah akan ingat kita. Maknanya adalah kita zikir selalu ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Ini sudah menjadi kaidah. Ya, jadi kaidahnya adalah mintalah kepada aku, kata Allah, aku akan beri. Yang dimaksud adalah kalau kita ingin diberi oleh Allah, pertama yang tadi iman kita ini beresin dulu. Iman kita, tauhid kita. Tauhid ini yang menyebabkan doa kita dikabul oleh Allah. Tauhid, iman. Seorang muslim yang imannya masih berantakan, bagaimana mungkin dia akan diterima oleh Allah? Imannya masih belum sempurna. Perbaiki iman kita, tauhid. Apa itu? Ikhlas. Ibadah ini hanya ikhlas kepada Allah. Jadi doa ini hanya diperuntukkan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Perbaiki diri kita. Yang seperti tadi saya katakan, perbaiki hati kita. Hanya hati kita ini tergantung kepada Allah. Itulah keimanan yang benar. Allah akan selamatkan tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan untuk orang-orang yang beriman. Allah akan selamatkan untuk orang-orang yang beriman. Kunci dari keberhasilan doa adalah beriman secara benar, yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga sebagai penutup, dalam keadaan kita ini, ya biasanya tadi siklus akhir tahun ini, wallahu alam, banyak kita ini terkena musibah-musibah manusia ini. Perbanyaklah kita doa perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaq wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal alamin. Moga kita semua dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, kita dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak, menghancurkan kita. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Yang paling utama, ya Allah, berikanlah perlindungan iman kita. Berikanlah kepada, ya Allah, hidayah kita. Berikanlah, ya Allah, hidayah kami, ya Allah. Penjagaan Engkau, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Sehingga kami selalu dalam keadaan yang selalu mendapatkan perlindungan dari Engkau. Iman kami, ya Allah, hidayah kami, ya Allah, ibadah kami, ya Allah, dan juga kehidupan kami selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, jikalau ada yang kurang jelas misalnya bisa ya. Kalaupun sudah jelas, saya akan tutup. Demikian Bapak Ibu, rahimani wa rahimakallah. Apa yang sama-sama kita kaji, bahwa kita akan selalu mengingat Allah. Sampai kapan? Sampai mati bagi orang mukmin. Jadi Allah berfirman, memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, mengingatlah Allah, zikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya itu. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi seorang muslim mukmin tidak ada berhentinya mengingat Allah dalam kehidupannya. Tidak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya sedetik pun, semenit pun tidak ada berhentinya dari mengingat Allah. Itu orang mukmin. Ini yang dimaksud dengan ayat itu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk selalu mengingat Allah. Tanpa dibantu oleh Allah, inayah Allah, mustahil kita bisa mengingat Allah dalam hidup kita. Karena godaan-godaan yang selalu ada
di luar kita, di dalam jiwa kita, nafsu kita, godaan di luar kita, baik itu dari jin, dari manusia yang akan menjauhkan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.